Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bincang-Bincang Matematika. Sekarang saya akan membicarakan perkalian, yang dengan bahasa saya perkalian bersusun. Misalnya 27 kali 36. Misalnya 38 kali 24. Gitu. Nanti gimana mengalikannya? Ya. Tentu saja nanti kalau yang eh, positif kali negatif, negatif kali positif, negatif kali negatif itu dipikirkan nanti. Toh nanti akan mengalihkannya yang positif kali positif dulu. Itu hanya masalah tanda kan yang eh, tadi saya sebutkan. Karena itu ya perlu ada satu bantuan berpikir. Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang masih sekolah, ya, yang kesulitan matematika, ya, buat tabel penjumlahan bisa atau nggak buat tabel, ya, buat tabel ya. Yang misalnya ke arah kanan itu mendatar itu mulai dari nol bolehlah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke bawah juga demikian pula. Lalu diisi kolom-kolomnya ya sambil belajar wah nol tambah nol nol apa-apa itu ya gitu ya. Jadi ya nol semua, nol tambah satu satu dan sebagainya. Atau kalau mau tidak pakai nolnya ya 1 sampai 9 ya, ke arah mendatarnya 1 sampai 9, ke bawah 1 sampai 9. Nah, nanti kolom-kolomnya diisi tabel penjumlahan atau tabel penambahan. Sekaligus kalau penjumlahan itu bisa untuk pengurangan. Contoh ya, ketika kita ke bawah misalnya menjumpai angka 7, lalu yang di atas angka 8, 7 tambah 8, temunya 15. Nah, 15 kalau dikurangi 8 ya ini 7. Kalau 15 kurangi 7, 8. Temunya yang ada di kolom atau di baris itu. Maka cukup membuat tabel penjumlahan saja. Ya, itu ditulis di buku atau di lembaran. Punya adik-adik untuk bantuan. Di awal belajar punya itu. Dan nantinya itu dihafalkan. Nantinya tidak butuh lagi. Untuk belajar itu eh, menggunakan bantuan. Dan membuat tabel yang kedua, tabel perkalian. Eh, Juga 1 sampai 9 atau mau 0 ya sampai eh, 9 atau sampai 10 nggak apa-apa ya sampai 10 gitu. Ya jadi nanti perkalian ditulis semuanya. Jadi ada yang terakhir nanti 10 kali 10 100 itu wow, cukup, kolomnya cukup banyak sampai 100 kan itu diisi ya, sambil belajar. Tuh, kalau bisa membuat sendiri ya, jangan lalu beli saja lah yang sudah ada, males gitu. Nah ini menulis itu kan penting. Hmm. Sambil mikir, ya akan nambah, sedikit-sedikit tambah. Nah nanti misalnya perkalian di situ, wah, ada 7, ada 6, kalikan nanti ketemu kan 42. Nah sekaligus pembagian 42 ini kalau dibagi 7 ya 6. Kalau 42 dibagi 6 ya 7 ini sekaligus. Jadi dapat digunakan untuk pembagian bilangan-bilangan yang asli yang gampang-gampang, masih gampang-gampang, bukan pecahan. Pecahannya nanti ya. Nah, kalau sudah itu punya, ya tentu saja syukur hafal. Nanti dihafal kan, apa bisa hafal? Bisa. Itu kakak-kakak kelas yang bisa matematika itu hafal semua. Ya, dari sedikit-sedikit hafal. Kalau tadi hafalnya misalnya yang bilangan yang sama, misalnya 5 kali 5, 25, itu dulu udah apa-apa. Ya. 8 kali 8, 64. Ya seperti Bapak Ibu Guru kan hafal. Ya saya aja yang sudah usia lanjut,
tanda petik ya mesti hafal. Ya adik-adik hafal kan. Ya. Jadi untuk motivasi ya, motivasi adik-adik ya, sekolah itu hafalkan. Lalu tidak salah adik-adik punya tabel itu, malah gurunya ini ya juga memerintahkan para siswanya punya tabel itu. Baru mengajarkan ya, mengajarkan perkalian tadi ya, diajarkan misalnya tadi saya sebutkan 27 kali 36 ya, disusun kan ya, 27 36 di bawahnya kali begitu yang saya maksud bersusun, mungkin bahasanya lain ya dengan di buku ya, ya nggak apa-apa ya, yang penting itu maksudnya. Jadi 27 kali 36, 7 kali 6. Nah, kalau lupa anak-anak, wah bingung. 6 tambah 6 tambah 6. 7 kali jumlah kan lama. Ya, lihat tabel. Ya. 7 kali 6. Wah, 42. Ditulis 2. Oh, ada 4. Ada 4. Simpan. Itu. 2 kali 6. Ada yang nggak bisa juga lihat. 2 kali 6. 12. Ada 4 tadi. Jadi 16. 162 itu yang diisi di baris pertama itu ya, ya sebenarnya kan 12 tapi nyimpan 4 tadi ya, masalah nyimpan dan sebagainya Bapak Ibu guru ya belajar gitu. Lalu 7 kali 3 gitu kan di bawahnya, lalu meletakkannya apa itu Bapak Ibu guru akan ngajari, meletakkannya sedikit ke satu baris berikutnya ya, satu kolom berikutnya ya. Lalu 7 kali 3 kan 21, tulis satu, nyimpen 2 gitu ya. Lalu 2 kali 3, wah hafal kalau ini ya, 6, ada nyimpen 2, 8. Lalu baru dijumlahkan, ya kan? Lalu ketemunya oh, 2. Wah ini gampang semua, 6 kali 6 tambah 1, 7. Ya toh? 1 tambah 8 9, tidak ada nyimpen-nyimpen apa salah. Nah, wah ini mungkin tidak melihat tabel, bisa ketemunya 972 atau 972 ya. Sekali lagi. Ya misalnya 38 tadi kali 24. Wah, ya kan? 8 kali 4. Wah, 32. 2. Itu kan lupa mana 8 kali 4. Lihat tabelnya ya, gitu. Lalu ketemu 32, 2, 3 kali 4 itu 12 ditambah 3 kan, 32 tadi, 3 simpanannya 3, 15 ya. 152 gampangnya di baris yang tertulis itu. Lalu 8 kali 2 itu kan 16, tulis 6 kan, nyimpan 1 ya. Lalu 3 kali 2 6, nah, nyimpan 1 jadi 7. Lalu dijumlahkan ya, 2. 5 kali 6, wah ada yang nggak bisa 5 kali 6, sulit ya tabel. Kalau udah hafal ya 5, 5 tambah 6 ya, 5 tambah 6 ya 11 gitu, 1 nyimpan 1 ya, 1 dengan 7 8 dan ada 1 9, jadi 912, 912 begitu. Nah, justru para guru atau adik-adik semua bawa tabel. Di rumah bawa tabel, belajar. Tuh. Nah, nantinya adik-adik dengan melihat tabel itu dihafalkan sehingga lancar. Misalnya sudah seperti di luar kepala kalau ditanya. Ya, itu kalau 67, 6 kali 7, 42 itu harus otomatis. Ya, bahkan sekaligus dengan 42 bagi 6 7, 42 bagi 7 6 itu harus otomatis seperti itu, yang perkalian antara 1 sampai 9 itu rahasianya di situ. Kalau udah hafal ya itu jadinya mengalihkan bersusun begitu ya lama sekali ya. Akhirnya ya kesulitan mengatakan matematika sulit padahal nggak hafal gitu begitu. Nah maka dihafalkan ya adik-adik, guru-guru memfasilitasi. Jadi di kelas itu berlatih bawa tabel semua gitu. Nah,
Nanti lama-lama bagaimana kalau tidak pakai tabel gitu? Ada yang kesulitan. Nah, akhirnya prihatin harus dihafalkan. Ya, tapi sudah tahu sebenarnya kemarin kalau pakai tabel dia cepat. Tidak pakai tabel, waduh ini saya kan tidak hafal ini. Ya, itu. Nah, kalau yang sudah hafal itu ya, maka kadang pakai menconga itu ya. Oh, berapa itu 7 kali 7? Nah, cepat mereka 49 ya gitu. Nah, yang mudah-mudah dulu misalnya 6 kali mana? 6 kali 6 berapa? 36. Nah, makanya nah ini kan untuk belajar lama-lama ya seperti kita ini yang sudah dewasa tidak perlu lagi tabel ya. Dan semoga dipahami belajar di sekolah dasar 6 tahun menjumlahkan mengalihkan masih kesulitan ya, makanya ini salah satu cara. Coba aja kalau dengan cara seperti ini nggak sampai lama-lama lah ya, bisa ya, bisa. Ini padahal tidak ketemu ya dengan saya secara langsung, hanya cerita saja. Saya sudah tidak pakai papan tulis ini. Kadang-kadang gerakan saya juga membingungkan. Kalau saya ini tangan saya ini sebenarnya bergerak ke kanan, tapi di gambar bergerak ke kiri gitu ya. Tangan saya gerak ke kanan ini, tangan aslinya gitu ya. Makanya membingungkan, tapi adik-adik juga pinter-pinter kok ya, bisa. Pak Ibu Guru juga sudah tahu itu. Diam saja ya, intinya punya tabel, apalagi dalam proses suatu ketika memang tidak dibutuhkan. Yang dalam proses itu dibutuhkan supaya bisa cepat sebagai sarana untuk belajar dan dihafalkan. Saya yakin bisa hafal. Saya tahu kok banyak anak-anak itu yang menghafalkan Al-Quran saja surat An-Naba aja hafal itu yang banyak itu apalagi menghafalkan yang tidak begitu banyak itu tadi ya banyak tapi tidak begitu banyak. Nanti ada polanya kok itu ya. Ada polanya perkalian dengan 5 misalnya 5 kali 4 20, 5 kali 5 25, 5 kali 6 30 itu kan bertambah 5 ya ada polanya ya jadi nggak akan memudahkan para siswa untuk belajar. Sekian saja mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi para siswa yang sedang belajar baik di SMP baik di SD ya khususnya tapi di SMP yang kesulitan juga masih kesulitan di dalam hal mengalihkan membagi ya bagaimana dilihat di YouTube itu masih banyak kesulitan para siswa yang dengan matematika tentang perkalian, pembagian dan juga yang lain-lain. Sekian ya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.